Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PBO pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang statik. Ya, ada sedikit teori yang nanti saya harapkan Anda bisa membaca sendiri ya, atau mencari sumber dari yang lain. Ini tadi saya ambil dari Gemini. Intinya statik adalah suatu konsep ya yang digunakan dalam PBO untuk mendefinisikan atribut atau metode dalam suatu kelas yang nanti bisa diakses langsung, tanpa harus buat objek itu sendiri. Jadi ini murni miliknya kelas. Jadi nanti statik itu intinya adalah atribut atau metode dalam suatu kelas yang dapat diakses secara langsung menggunakan nama kelasnya tanpa harus membuat objeknya. Ya. Kemudian di sini siklus hidupnya itu dialokasikan di memori saat program dimulai, ya, dan tetap ada di memori selama programnya berjalan. Tidak peduli banyaknya objek yang dibuat atau yang dihancurkan. Nah, ini contoh penggunaan statik dalam variabel. Kalau variabel itu sudah dikasih atau dibikin menjadi statik, itu berarti bisa juga dikenal sebagai variabel kelas ya, atau atribut kelas. Ya. Di sini digunakan untuk menyimpan informasi yang berlaku untuk semua objek dari kelas tersebut. Contoh yang paling gampang adalah kita membuat counter ya, atau untuk mengetahui banyaknya objek yang dibuat. Nah, contohnya di sini ada atribut count ya, yang berupa statik dengan tipe data integer, awalnya itu 0. Nah, nanti kita bisa bikin metode untuk menambahkan setiap metode itu dipanggil itu menambahkan 1 ya. Nah, di sini count adalah variabel statik. Ini variabel statik yang melacak jumlah counter atau banyaknya sesuatu yang dibuat, banyaknya objek yang dibuat. Setiap kali objek counter baru dibuat, count akan bertambah. Ya, jadi nanti ini tadi berupa konstruktor ya ini. Nah, karena sama dengan nama kelasnya ya, kalau di Java berarti ini konstruktor. Jadi setiap saya panggil konstruktornya ini, counter ini, nanti count ini akan nambah satu gitu. Berikutnya kalau berupa metode ya, tadi statik berupa atribut ya, atau variabel. Kalau ini tadi berikutnya ini berupa metode ya. Jadi di sini juga dikenal sebagai metode kelas. Kemudian sama tadi ya, tidak tergantung pada objek tertentu. Ya, di sini contohnya adalah misalkan saya ingin membuat metode statik ya untuk menjumlahkan dua buah bilangan A dan B. Ini di sini keterangannya metode sum adalah metode statik yang dapat dipanggil langsung menggunakan nama kelasnya. Jadi saya tidak perlu bikin objek untuk mathutils ya. Saya bisa langsung memanggil ya, nanti di mainnya memanggil mathutils.sum 2,3. Jadi ini sebenarnya bisa kita temui di sistem outprintln itu karena tidak harus bikin objek ya.
langsung sistem out titik println ya, atau print apa yang mau ditampilin. Itu juga penerapan dari statik. Apa keuntungannya? Jadi untuk efisiensi memori, ya, jadi hanya satu salinan di memori sehingga hemat memori ya. Kemudian akses ya dapat diakses langsung tanpa harus bikin objek. Nah di sini juga untuk mengelompokkan metode atau variabel yang terkait langsung dengan kelasnya. Kapan menggunakan statik? Ya, jadi ketika tidak tergantung pada objeknya. Jadi ketika data itu nggak butuh kita bikin objeknya, kita bisa akses, berarti harusnya kita bikin statik. Gitu ya. Kemudian ketika untuk berbagi data ya, atau metode di semua objek. Kemudian terakhir ingin mengakses data atau metode tanpa bikin objeknya. Nah, berikutnya adalah contoh di sini. Di sini ada kelas mahasiswa. Nah, di sini saya buat jumlah underscore MHS itu adalah variabel atau atribut statik ya dengan tipe integer. Awalnya adalah 0. Kemudian di sini saya bikin konstruktor di sini. Setiap saya bikin satu mahasiswa, dia akan nambah. Gitu ya. Jadi ini implementasi statik untuk mengetahui banyaknya objek. Ya. Jadi agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi ini kan ya ini ya, kita bisa memanggil suatu metode tanpa bikin objeknya ya. Ini manfaat kegunaan yang lain ya. Kalau kegunaan yang saya jelaskan di coding ini adalah untuk mengetahui banyaknya objek. Ya. Jadi untuk menggunakannya kita harus bikin objeknya ya. Karena fokusnya tadi, yang ini tadi untuk mengetahui banyaknya objek. Ya, kalau yang tadi di atas tadi untuk menggunakan secara langsung tanpa bikin objeknya. Jadi ini agak beda tujuannya. Ya, statik yang ini untuk mengetahui banyaknya objek. Ya. Nah, makanya saya bikin di konstruktor. Bikin di konstruktor, jadi nanti ketika saya bikin konstruktor, jumlah MHS ini akan nambah. Nah, ini contohnya di sini. Saya bikin konstruktor di sini. Atau saya bikin objek lewat konstruktor. Ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Ya, masing-masing saya kasih NIM. Nah, tentunya NIM-nya berbeda-beda ya, karena setiap mahasiswa itu punya satu NIM yang unik ya. Nah, kemudian saya nampilin ini tadi untuk melaporkan NIM dari masing-masing. Jadi ini untuk konstruktornya, kemudian saya tampilin NIM-nya masing-masing tadi. Ini mahasiswa 1 berapa, ini mahasiswa 2 berapa, mahasiswa 3 berapa ya. Kemudian di sini saya tambahin penggunaan set NIM ya, karena saya mengikuti kelasnya di sini. Set NIM-nya saya ubah misalkan. Nah, ini menggunakan get NIM ya, untuk menampilkannya. Nah, yang paling penting poinnya adalah di sini ya. Di sini menampilkan jumlah mahasiswa ya dengan mengakses nama kelas dan langsung ke atributnya ya. Jadi tidak melalui mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 ya. Jadi langsung mengakses kelasnya. Ini kan kelasnya kan mahasiswa ini ya. Ini kan mahasiswa kelasnya. Langsung ke atribut statiknya, yaitu jumlah mahasiswa. Nah, karena tadi jumlah mahasiswa tadi kan awalnya 0, kemudian setiap saya bikin konstruktor, setiap saya bikin objek lewat konstruktor ini, dia akan nambah 1 di sini. Jadi ketika saya bikin ini 1, berarti ini sudah 1 ini lewat sini. Setelah ini itu sudah 1 jumlah underscore MHS-nya. Kemudian saya bikin lagi di sini 2. Jadi nanti dari sini sudah 2 dari sini sampai sini. Kemudian saya bikin lagi mahasiswa yang ketiga, berarti sampai sini jumlah MHS itu sudah jadi 3, tadinya 0. Ya, sehingga nanti kalau Anda tampilkan, nanti outputnya adalah 3. Ya, ini tidak terkait dengan set dan get tadi ya. Ini kebetulan pas di kelasnya ini ada set sama get, jadi dimanfaatkan. Ya. Tapi yang paling penting adalah ketika saya bikin jumlah underscore MHS-nya adalah atribut statik di kelas mahasiswa, berarti nanti
kapan bertambahnya, kemudian bagaimana saya menampilkannya ya. Cek lagi di sini, ini bukan nama objek ya, tapi adalah langsung nama kelasnya. Ini nama kelasnya langsung atributnya apa gitu ya. Nah, gitu. Kemudian contoh lain untuk game ya. Nah, di sini ada dua kelas, hero sama enemy. Sama tujuannya untuk menampilkan jumlah hero dan jumlah enemy ya. Nah, di sini. Jumlah hero-nya berapa? Ya, di sini awalnya adalah 0, ini juga enemy-nya juga 0. Kemudian ketika saya bikin objek hero di sini, entah itu siapa nama dan headnya berapa, di sini langsung nambah jumlah hero-nya. Nah, di sini juga sama, jumlah enemy-nya juga nambah. Dan untuk menampilkannya nanti langsung public static integer get jumlah hero untuk jumlah hero, kemudian get jumlah enemy untuk jumlah enemy-nya. Nah, kemudian nanti untuk menampilkannya sistem out println ya mainnya jumlah hero-nya berapa. Kalau Anda perhatikan di sini saya tidak mengacu ke objek ya sini. Langsung ke kelasnya kan hero tadi. Nah, ini hero, langsung get jumlah hero ini. Berapa nanti setiap ada penambahan hero lewat bikin objek di konstruktor, lewat konstruktor nanti kan nambah hero-nya. Enemy juga gitu. Ketika saya bikin enemy baru ya, di sini juga bertambah jumlah enemy-nya. Ya, di sini sedikit program lengkap lebih detailnya. Ini ada hero 1 buat, berarti habis dari sini itu jumlah hero-nya sudah tambah 1 ketika ini saya buat ya. Ketika ini selesai nih dari sini, berarti jumlah hero-nya nambah 1. Kemudian saya bikin lagi 2 di sini. Hero 2, berarti nanti sampai sini itu jumlah hero-nya itu sudah 2. Nah, kemudian untuk objek dari kelas yang lain, enemy 1 berarti nambah jumlah enemy-nya 1, kemudian ada enemy 2, jumlah ilmunya sekarang juga 2. Berarti sekarang ada 2 hero dan 2 enemy ya, sampai sini. Yang kemudian di sini kita coba cek ya, berapa jumlah hero dan jumlah enemy-nya menggunakan hero titik get jumlah hero untuk kelas hero, kemudian enemy titik get jumlah enemy untuk kelas enemy-nya. Nah, kemudian kita simulasikan seperti biasa, kita adu ya, pertarungan, hero saling menyerang, enemy dan hero 1 dan hero 2, enemy 1 dan ini masih hero 1 menyerang enemy 1, enemy 1 menyerang hero 1, kemudian hero 2 menyerang enemy 2, enemy 2 menyerang hero 2. Kemudian setelah tadi ada health dan health dan attack-nya ya, health dan defense ya. Ini saya lewati. Setelah pertarungan ini selesai kan pasti ada yang kalah ya. Pasti ada yang mati ya. Jadi jika nanti ada yang mati ya, di sini nanti akan ada perubahan di sini. Ya, yang tadinya itu 2 jadi 1 karena ada yang mati ya, misalkan waktu simulasi pertarungan ini. Nah, ini sama. Nah, ini untuk menampilkan sisa hero dan sisa enemy setelah pertarungan. Nah, itu ya. Nah, kalau nggak ada yang mati berarti ya tetap 2-2. Tapi kalau ada yang mati nanti bisa hero-nya tinggal 1, si enemy-nya tinggal 1 atau 2-1 atau 1-2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu untuk materi hari ini statik. Nanti silakan Anda coba dengan kasus yang lain atau Anda ingin melengkapi kasus yang saya buat ini agar lebih Anda pahami ya silahkan ya. Intinya statik itu tidak terpengaruh ke objeknya ya, untuk mengakses suatu atribut di dalam kelas itu tidak harus lewat objek, berarti itu statik gitu ya. Itu yang biasa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.